Nah, di bulan Agustus ini, Indonesia memasuki perayaan kemerdekaan ke-76 dan tahun kedua masa pandemi. Karena pandemi, rencana liburan dan juga perayaan kemerdekaan yang biasanya ada di lingkungan rumah jadi tertunda. Karena itu, Iluni FHUAJ tergerak bikin program Agustusan di Instagram supaya perayaan kemerdekaan kita rame. Programnya apa aja, teman-teman udah tahu lah ya. Kemarin kita bikin lomba foto yang banyak banget yang ikut. eh, apa Penjuriannya tadi kita sampai bingung milih fotonya, bagus-bagus banget. Pemenang lomba foto ini nanti akan dapat lots of lemon, paket lemon segar, dan tuna enak dari Teras Sedap. 2 UKM ini. eh, Halo Kak Ade, selamat malam, Merdeka. Lots of Lemon sama Teras Sedap ini yang punya alumni FH. Kalau Lots of Lemon punya aku, Teras Sedap punya Thomas. Nanti pengumuman pemenang lomba fotonya kita infokan di akhir IG Live. Terus kemarin juga, kemarin apa tadi ya? Oh kemarin ya, kita udah keluarin Tweetbon, anak hukum pejuang pandemi. Karena kita kan saat ini lagi berjuang menghadapi pandemi yang mudah-mudahan segera reda, case-nya udah mulai turun akhir-akhir ini, walaupun masih ada PPKM ya. Nah, foto-foto dari Tweetbon itu akan kita gabung dan kita post besok. Malam ini kita bakal IG live. Gue buru-buru gak sih ngomongnya? Pelan-pelan aja ya. Malam ini kita mau ngadain IG live biar teman-teman alumni tetap semangat menghadapi pandemi dan terhibur. Malam ini kita mau throwback, ngobrol-ngobrol santai sama Bang Yosef Mado, alumnus angkatan 92. Kemarin Bang Mado sih pesennya alumnus angkatan 2002, kalau bisa 2012 gitu. Sama Kak Kirana Dewayani, alumnus angkatan 2013, tentang destinasi wisata favorit di Indonesia. Kali aja pandemi reda, kita bisa ngunjungin pelosok-pelosok Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Nanti gue juga bakal ditemenin sama ketua Iluni kita, Thomas Silvano. Ini gue invite Thomas dulu kali ya. Bentar, Thomas. Bentar ya teman-teman. Hai, ini aku Wave. Aloha. Senang deh yang nonton banyak. Share linknya dong ke teman-teman lain, biar ikutan ngobrol. Buat yang mau komen juga bisa ikutan ngobrol, chat di komen. Thomas mana ya? Thomas. Aduh maaf ya, aku terlalu besar ya ininya ya. Tanganku pendek soalnya nih. Hai, ada Abang Gaung. Thomas mana? Kok nggak bisa join, Mas? Mana? Why Thomas unable to join? Gue udah kegerahan nih, Mas. Hai. Bentar ya, kita tungguin Thomas. Iya, tiada kesan tanpa kehadiran Thomas. Benar banget nih. Yang bakal ngumumin pemenang lomba foto kita.
Thomas sudah bisa accept belum sih, Mas? Jangan biarkan aku sendiri. Unable to join. Bentar ya. Bang Mado, Kirana bentar ya. Nah, Akhirnya ya aduh, Allah, ya Allah. Gue udah kenapa keringetan. lo? Kenapa Lu sekarang cemong Allah? gitu lo? Masyarakat tuh, kata si Widi. Aduh, ya Allah. Oke, Baru kemarin Mas. ketemu Widi. Yap, Oh, baru kemarin ketemu Widi. Oke, nih gue invite Bang Mado. Bang Mado udah join sepertinya. Sama Kirana. iya oke. Ya, akhirnya muncul aktornya. Bener tuh, Kak. Akhirnya muncul si Thomas. Ditungguin dari tadi Siapa sampai sih itu? segera. Kadep, angkatan 88. Oh, Aduh, Bang Mado kenapa diklaim Bang Mado? Aku grogi ya itu. sebel. Yang nungguin Bang Madu kaget juga kayaknya. Bang Mado tenang, kita ngobrol santai kok. Aku aja keringetan dan nervous. Wakil ketuanya mana nih? Bang Rino kemana ya? Nggak Wow, punya akun dia. apa? Nggak punya Nggak punya akun. akun. Ini ada Dresti nih, kawan gue nih. Bang Res, Mado, pahlawan Resti. bunga ramal dong. Apa sih, Kak? Udah nggak bisa. Bentar. Bang Mado, yuk join yuk. Kirana Bentar, juga bentar ya. able to join. Thomas, bisa invite dari Thomas nggak? Hai, Kenapa? Kirana, Halo. akhirnya. hai, Kata selamat Kail, malam, Snow mainnya Friendster. Selamat malam. selamat Cantik 17-an. banget. Iya, merdeka. Selamat hari ulang tahun. Itu fotonya Kirana keren banget tuh diving. Yang buat Twibbon itu di mana Kirana? Itu percaya nggak percaya, itu di Pulau Seribu. Oh ya? Itu pas lagi bagus banget. Sekali, Oh, itu kalau ada yang penasaran, kayaknya sih dia setiap akhir April menuju Mei, kayak bulan-bulan segitu, itu katanya sih beberapa kali orang ke sana, katanya Pulau Seribu rasa Raja Ampat. oh, pada saat Lagi perubahan bagus-bagusnya ya. musim ya. Iya, lagi bagus-bagusnya. Padahal Jakartanya kan kotor banget ya, bulan segitu. Hmm. Aduh nih, Itu di pulau apanya, Kir? Itu tuh spotnya dekat Pulau Pramuka. Kalau ada yang tahu, dekat Pulau Pramuka itu ada restoran di tengah-tengah, namanya Nusa Karamba. Nah, di sekitar si restorannya itu banyak dive spot, ada yang soft coral gitu-gitu. Nah, itu namanya, kalau nggak salah, spotnya namanya Apa itu? Nah, itu juga kurang tahu tuh. Itu misteri. Kamu rutin juga itu, diving? Nggak rutin sih, karena berat di Tapi suka, ongkos. hobi. Iya, suka Banyak mendengarkan. juga yang iya, anak-anak 98 juga ada beberapa yang gua tahu suka diving. Terus kalau Agung Ewo tuh angkatan berapa ya, Bung ya? apa Kak? Si Agung Ewo Oh, 2004. 2004 ya. Si Gung Martin Iya benar. Agung suka ini diving. diving juga kan? Banyak loh diver-divernya anak hukum. Kita harus bikin klub kali ya. Boleh bisa juga tuh nanti arahnya ke sana. Iya kan? Mm-mm. Mas ini gue
send request Bang Mado kok belum bisa accept ya? Aku sedih. Gimana ya? Tuh, Kak Hasna gabung ya. Oh gitu loh Bang Mado. Penggemarnya banyak nih Bang Mado nih. Apa? Penggemarnya banyak. Iya, heeh. Bang Mado udah Belum aku bisa di lagi. Ibnu. Masih malu Bang Madonya, iya tuh. Tuh, we want Bang Mado. Mana? Jangan-jangan Bang Mado tuh panik lagi. Dia, ini gimana gitu. Kok nggak bisa-bisa. Kirana udah divingnya udah di mana aja Kirana kalau kamu Hmm, udah pernah di mana aja? divingnya di paling aneh deh ya. Paling aneh di Boleh. Jailolo. Itu paling aneh. Jailolo tuh di mana? Oh, Maluku ya? Maluku di Halmahera Barat ya kalau nggak salah, aku lupa. Oh. Kenapa paling aneh? Paling aneh karena random aja gitu tiba-tiba ke sana. Tiba-tiba dapat undangan ikut kalau dulu tuh kan lagi banyak yang ngadain ini ya, apa ya, festival, ada yang sale komodo, terus apa segala macam banyak. Nah, si Jailolo itu dulu pas pertama kalinya bikin apa sih namanya? Festival Jailolo. Festival Jailolo namanya. Terus dapat ke sana dulu itu bahkan masih sekolah terus ikut ke sana karena waktu itu bokap diundang kebetulan. Terus gue aji mumpung aja ikutan. Mumpung kan kapan lagi gitu, namanya aja apa kayak dulu zamannya anak SD kan taunya cuman kota-kota di Indonesia yang diajarin di sekolah doang tuh ya. Jadi dengar kata Jailolo tuh, itu di mana? Taunya cuma Maluku aja. Terus Gue juga baru tahu itu ada nama Jailolo. Iya, itu tuh jadi masih dulu tuh festival pertama kan. Jadi itu kita dapet hotel, bukan hotel sih, belum ada hotel. Penginapan guest house. Terus guest house kita persis di sebelah masjid yang toanya ngadep ke guest house-nya, dan Jailolo itu masih mayoritas muslim ya. Jadi lumayan kalau masjidnya lagi nyala gitu, kita pagi-pagi jadi ikut bangun pagi gitu. Seger langsung. Dan itu kebetulan toanya ada yang pas ngadep, itu tuh benar-benar gak jauh dari kamar gua, Bang. Jadi kadang-kadang tuh kalau udah kebangun duluan jadi deg-degan sendiri, kapan ini bunyi. Nunggu daripada kaget kan. Lu pertama kali diving kapan Kirana? SMA, SMP, SMA. SMP. Oh, SMP. Oh, SMP. Emang les. Iya, jadi ngikutin jejak bokap. Oh, bokap ini juga emang hobi nyelam atau? Dia emang hobi nyelam dulu, terus dulu waktu kecil sekali. Ini ada Bang Mado nih. Ya Allah ya. Abangku. Halo, udah mau nyamperin ke rumah, Bang. Ya, aduh, sorry gaptek nih soalnya. Gaptek. Udah mau ngangkut itu dia ke rumah. Aku udah pengen tau Bang. Sama saya juga lihat aja kutak-katik nggak bisa. Waduh, jangan sampai diketawain. Iya, sorry ya, telat ya, malam semua ya. Oke. Ini kita malam semua. Kalau si Kirana suka diving, aku lihat Iya, tadi saya dengar juga tuh tadi. Banget. Kalau Bang Mado lebih suka naik gunung apa
area pantai bang? Kalau buat Ya kalau hobinya sih naik gunung saya. Mm-mm. Naik gunung lah kalau hobinya. Ada tuh Tapi fotonya kemarin kalau tok oh ya saat itu sebenarnya itu ya. Yang kemarin tuh kalau nggak salah yang diikutin Abang Stung itu ya di lomba foto tuh. iya. Ya, mudah-mudahan menang. Thomas tolong dimenangin lah. Dirinya enggak tuh, Mas. Iya, jadi ternyata itu kalau ngomongin itu ya tempat-tempat kita apa untuk refreshing atau wisata atau apa ya. Deket-deket di sekitar kita aja banyak. Ya, Ternyata itu aja itu kan daerah Purwakarta tuh. Hmm, Paling berapa lama sih tol keluar deket Jatiluhur situlah. iya iya iya. Kalau suka 2 jam naik kali gunung Bang. tuh ya 2 jam lah atau hiking udah deket itu mah one day lah. Nyampe pagi pulang sore udah view-nya juga oke kok buat foto-foto. Deket-deket sini Aksesnya udah banyak langsung kalau masuk ke sana Bang, kalau kendaraan emang ya. iya langsung masuk sana. Tapi emang kalau ngomongin spot apa namanya tempat wisata itu sebenarnya banyak banget ya di Indonesia. Maksudnya kayak misalnya di Jakarta, aku tuh suka. Jadi waktu kecil tuh papaku suka jarang banget ngajaknya ke tempat apa sejarah dari Sunda Kelapa terus ke kota. Jadi kayak napak tilas gitu sampai ke wilayah Menteng. Itu seru juga sih buat di apa dan kemarin juga kan ada fotonya siapa ya? Itu di Kota Tua tuh yang wayang apa? Wayang kayu gitu, boneka kayu gitu. Yang museum wayang ya, museum wayang itu. Oh iya kayaknya mungkin di musim wayang ya yang Kota Tua. Thomas juga pernah tuh. Ya kan Mas dulu Kan bareng kita pernah bareng bertiga. apa jalan-jalan ke Museum. museum. Iya, ada 4 museum di situ kan, Museum Bank, Museum Wayang, Museum Seni Rupa, sama satu lagi museum apa ya? Fathahillah. Kata Hila. Iya, Ini rupa ya. kan kita kelilingin tuh waktu itu, Iya. 4 Iya, museum iya. itu. Wilayah pegunungan kalau dari Jakarta mah tinggal ke arah ini aja ya, ke arah selatan ya, ke arah Bogor, ke arah Bandung, Sukabumi gitu-gitu. Iya, Seru. Tapi itu loh di selatan Jakarta tuh kalau ke arah Pamulang ya ke arah Parung ya. Parung sana tuh ada juga sebenarnya tempat buat one day hiking tuh namanya Bukit Munara. Oh, Bukit Munara dari Pasar Pamulang pokoknya masuk ke dalam dia. Dari Tapi nggak Pamulang tahu arah sekarang ke tuh dari pokoknya ada Mall Pamulang, saya ingatnya Mall Pamulang ketemu ya. Ini kita ke arah Bogor ya ceritanya ya. Mall Pamulang lurus Pasar Tradisional belok kanan. Terus saja. Nah, itu ada tuh bukit juga tuh, Bukit Munara tuh namanya. Bahkan konon di situ ambil yang kanan ya, Bang? iya. Oh. Itu juga lumayan, tapi banyak itu. Kita nanti ketemu dengan apa? Truk-truk pengangkut batu karena ternyata di sana ada apa? Bukit batu yang digali gitu, ditambang. Nggak tahu apakah dia sekarang terkena itu nggak? Udah ditambang atau enggak? Ya, padahal bagus. Tempatnya Munara dekat lah. Iya. Oh nih, Widi nih, Bukit Munara daerah Rumpin, Gunung Sindur. Ya, Rumpin, Gunung Sindur ya. Sip. Tapi di antara semuanya Bang Mado sama Kirana, tempat yang paling berkesan, yang paling disukain itu di mana sih? Bang Mado di mana? Kira-kira? Kalau tempat ya, semuanya tuh pasti ada kesan masing-masing apa Bunga. Pasti ada pengalaman masing-masing. Jadi beda-beda soalnya ya. Beda. Pasti ada ya pengalaman ketemu orang masyarakat situ segala macam. Jadi beda-beda deh.
Jadi kalau misalnya tempat, misalnya yang saya mau 2 kali datang gitu ya, mungkin gitu ya, ada kesan tuh 2 kali datang tuh, tapi belum kesampaian. Heeh. Tapi terkait dengan gunung, yaitu ke Gunung Semeru. Wah, tuh sama Thomas itu. Pernah datang, pernah sekali waktu kuliah. Terus saya juga pernah namanya, saya kan dulu kan saya pergi-pergi itu kan ikut kegiatan mau pala lah dulu. Terus pernah juga saya ikut naik gunung Rinjani. Rinjani itu kan bagus lah, landscape-nya bagus sama Semeru oke. Tapi kalau dipilih misalnya orang milih mau naik Rinjani lagi atau Semeru lagi, saya akan pilih Gunung Semeru. Karena landscape-nya sangat bervariatif. Dari yang variasinya lebih banyak savana, Semeru, Bang. terus ada ketemu hutan-hutan kecil, lalu ketemu padang pasir, ketemu tempat kandang cemoro itu loh, segala macam, baru ketemu Cemoro Edelweiss. kandang Jadi namanya, Bang. cemoro kandang ya namanya ya, cemoro kandang. Jadi bervariasi lah medannya. Iya. Sungguh pengen ya. Kalau Rinjani kan, aduh langsung hantam aja tuh, hajar kalau naik. Capek Bang naik Rinjani. Iya. Rinjani abang kan naik dari Senaru apa Sembalun? Saya Senaru, turun Sembalun. Senaru berarti turunnya ya yang 7 Bukit Penyesalan itu ya Bang? Oh sorry, itu yang naik dari yang lewat Senaru. hutan itu apa? Sembalun atau Senaru? Yang apa? Hutan. 7 Bukit Penyesalan tuh naik dari mana? Sembalun kayaknya Bang. Oh, saya Iya. naik dari Sembalun, turun di Senaru. Cuman waktu naik kami dengan anak-anak mau pala tuh itu tahun 95 kira-kira ya, 95 96. Itu kami nggak lewat 7 Bukit Penyesalan. Lewat jalur di sebelahnya, sebelah bawah. Jadi tapi langsung naik terus, Mas. Oke. Kita lihat 7 Bukit Penyesalan sebelah kanan kita tuh. Kita dikasih tahu masih guide-nya. Itu tuh. Sedih lah mau lewat situ Bang. Iya sih. Thomas Saya mau turun balik, lewat situ kemarin. Kenapa Iya, Bung? Thomas mau balik lagi kayak waktu itu ngajakin ini deh ke Semeru lagi ya. Oh, Thomas apa Marlon ya? iya. Semeru. Kalau gue setuju sama Bang Mado. Gue nggak tahu kenapa selalu punya rasa kepingin naik Semeru lagi gitu. Jadi satu view-nya Bang ya, Semeru itu lengkap kalau menurut saya. Kalau Rinjani itu memang dia bagus, tapi ya dia savana sama udah langsung terjal aja gitu kan, medannya kan, hutan. Nah sementara kalau Semeru itu dari mulai kan kita kalau mau melakukan suatu perjalanan gitu kan, pasti begitu kita mulai start perjalanan, mulai dari stasiun kereta atau terminal atau bandara atau pesawat gitu, itu udah mulai perjalanan kita tuh, ya kan? Nah, kenapa Semeru menarik? Dari mulai perjalanan sampai dari Jakarta ke Malang, kemudian di Malang kita nyambung lagi ke Tumpang, kemudian dari Tumpang kita ke Ranupane, nama desa terakhirnya. Nah itu kan semua tuh prosesnya kita sering ketemu orang, segala macam ngobrol gitu kan. Nah, menurut saya itu jadi salah satu hal yang menarik buat gua kenapa pengen balik lagi ke Semeru. Karena ya itu suasananya, orang-orangnya, terus ya macam-macam lah budayanya juga gitu kan di sana. Kalau misalnya kebiasaan bukan budaya, kebiasaan mungkin kalau waktu itu kita pakai porter, kita nginep di rumah porternya gitu kan, jam 4 pagi mereka tuh udah masak di dapur, pakai tungku, api dan lain sebagainya, kita dibangunin untuk ngopi. Ya itu asiknya di situ sih Bung. Gitu. Kalau di Rinjani kan udah hostel, udah lebih banyak hotel Bang ya. Itu.
di kakinya ya banyakan homestay gitu Di juga kakinya, ya. iya. Iya. Jadi udah nggak apa ya? Ya kita ketemu sama ini aja. Kalau di Semeru masih lebih apa? Lebih bebas kita bergaul gitu. Masih seperti ya keseharian kita, tapi ya di dunia yang lain lah gitu. Hmm. Kurang lebih gitu sih, Bu. Kalau Kirana juga naik gunung juga ya tadi. Kayaknya familiar dengan Tahu ya. Pernah beberapa kali emang gak bisa diem mungkin ya. Aku mau ikut dong Bang kalau ke Semeru mau cobain. bikin itu Boleh aja. aja. Tapi kasih tahu dulu biar latihan fisik dulu. Saya sampai Ranukumbolo aja deh kalau Semeru. Kalimati lah, Bang. Kalimati enak masih. Wah, iya sih, masih enak Iya. sih. Ranukumbolo Iya. naik tanjakan cinta, terus kita ketemu oro-rombo tuh yang tanaman kayak lavender yang ungu itu. Mm-mm. Ya, Di ujungnya itu kayak yang Lombok. tadi Bang Madu cerita, yang Cemoro Kandang itu, Bang. Moro Kandang, iya sih. Iya. Cemoro Kandang naik dikit udah Kalimati. Iya, Udah enak. Kalimati. Ah. Sampai Padang Edelweiss saja ya. Itu ya, kalau Kalimati balik lagi. Iya, di situ juga udah enak banget itu. Iya sih. Iya, nggak ngejar ke puncak kok, cuma pengen camping-campingnya santai-santai. Iya. Ya semoga pandemi cepat berlalu lah. Iya. Iya. Iya banget. Udah 2 tahun nggak jalan-jalan aku tuh. Nggak berani juga keluar. Nah, buat kalau misalkan keinginan explore wilayah Indonesia, kira-kira kalau Kirana kemana kira-kira? Aku kayaknya pengen explore ke Indonesia Timur lagi deh, tapi pengen ke daerah yang lebih apa ya, yang lebih nggak mainstreamnya aja sih, kan orang-orang kan fotonya di sini gitu. Sebenarnya nggak nyari fotonya, pengen kayak datang terus pengen cobain jalan-jalan ke desa-desanya, karena emang gue lebih suka jalan-jalan ke Indonesia Timur sih, lebih Iya. interested aja, lebih dapat suasananya, lebih seneng sama suasana orang-orangnya juga gitu. Iya sih, tapi mau kemananya coba aja nanti kita lihat ya. Nah, Tunjuk Kirana kita buta. udah pernah ke Pulau Adonara belum? Aduh, Nara belum. Nah, di situ ada alumni Fakultas Hukum angkatan 2001 tuh, angkatannya Bunga. Oh, di mananya? Si Di Lumen. desanya itu. Iya, di Adonara. Boleh, Namanya boleh. Lumen Matius. Siapa? Lumen. Lumen bukannya di Larantuka ya? Di mana sih Bang Mada? Bukan, anjir. Lumen di Larantuka. Kalau yang Adonara Apa siapa aja ya? lah. Tapi dia ada ya Larantuka, Adonara, Itu gak lalu jauh ya? Lembata itu nggak jauh. Oh, Jadi ya dekat-dekat lah. Kalau Adonara Larantuka tahu itu sendiri gitu ya? Pulau Adonara ya? Atau Enggak. Iya. Adonara tuh kota di ujung timur Pulau Flores. Oh. jadi Kota di mau ujung- mere sanaan lagi gitu? Maumere kan di bagian tengah ya. Agak ke tengah, agak ke timur Pulau Flores. Dia di ujungnya. Ujungnya. Kalau Pulau Jawa dia Surabayanya lah, gampangnya gitu. Nah, kalau Adonara tuh Maduranya. Pulau Madura ya. Kayak gitulah gambar. Terus ada lagi Lembata tuh deket-deket ya, kayak baliknya deket-deket dia. Dekat-dekat situ. Tapi emang wilayah timur sih, gue juga suka banget wilayah timur itu beda langitnya. Langitnya kayak lebih Iya bener. Biru, ya, Langitnya langitnya lebih biru biru. dia, benar. udaranya lebih Ya makanya panas. tapi Makanya panas. Bang, aku nggak apa-apa banget panasnya kayak gitu tuh, tahan nggak apa-apa deh. Tapi enak gitu mataharinya tuh, bukan yang kayak matahari di barat. Ya. Pokoknya kalau ke Indonesia Timur ya bukan harus ya. Bersyukurlah orang yang penggemar makan ikan. oh iya. Karena dia akan Melimpah dapat di sana. ikan yang segar dan murah. Dan ikan yang aneh-aneh gitulah maksudnya. Jarang ada di sini gitu, Bang.
Iya, jadi saya pernah pulang kampung. Saya kan dekat-dekat situ juga dari di Lembata. Lembata tuh ada Nara nyebrang lagi dikit. Itu Berapa, ya makan ikan berapa, kok kayak ikan biasa. Dan berapa naik kapal motor. Kapal motor itu nyebrang itu 1 jam, oh 1 jam. Tapi kalau di itu kan karena kita di apa ya dia kan pulaunya panjang, jadi dia misalnya di sebelah baratnya pelabuhan dia, sementara kami tuh agak di ujung timurnya dia, seberangnya ujung timur dia. Nah tapi kalau dari ujung timur dia ke pulau kami tuh naik perahu aja cuma 15 menit. Cuman ferinya tuh sebelah barat dia lah, gitulah. Lebih condong ke sebelah barat Adonara untuk pelabuhan besarnya, gitu. tapi tiap jam tuh ada ininya bang, ada kapal. Pak pagi sih rata-rata sampai siang karena kalau udah agak siang gitu ya itu harus agak lumayan kencang karena kan dia selat ya. Sementara di sebelah utara Laut Flores, sebelah selatan itu bagian selatan itu laut apa? Laut Sabu atau apa gitu ya. Jadi karena dia selat jadi arus itu jalan. Jadi kalau di sana ngelihatnya itu kalau selatnya itu kayak kita lihat apa? Sungai. Kan dia airnya Ngalir. jalan. Airnya ngalir gitu. Kalau Nanti kita ada masuk keseret pindahkan. mungkin ya. Nah, jadi kadang-kadang nanti kalau siang udah mulai ketemu air tuh ada yang kecil-kecil gitu lah muter-muter Oh pusaran pusaran air air. ya. Oh, Nah, Nah, kalau itu agak siang tuh kita biasa lihat, tapi yang kecil-kecil, tapi banyak gitu loh kan. Ini juga kalau kita nggak ini kan nggak tahu ngeri juga iya. gitu. itu kalau buat berenang bahaya nggak tuh bang berarti? Nah makanya kan gini, makanya kan saya nggak tahu ya. Spot coba deh kan Kirana kan suka diving ya. Coba aja lihat spot selam di Flores mana? Sa- spot selam di Flores itu sekarang masih banyakan ke arah barat. Ke arah Kalau barat. yang masih banyakan ke arah barat. Kalau yang tengah sama timur itu emang masih lebih jarang. Karena saya juga ada teman yang diving juga dia di Labuan Bajo ya. Mm-mm. Karena arus agak kencang. Iya, di Bajo aja lumayan kenceng. Jadi itu kan resiko juga kan. Iya, Katanya sih kalau untuk penyelam ya kan kalau arus kencang dan cepat berubah itu yang makanya mungkin agak jarang-jarang ya. Gitu. tapi arus kenceng itu biasanya ikannya bagus karena arus kenceng banyak makanan, Oh, banyak oke, oke. makanan ikannya yang kecil. Oh gitu ya. Mm-mm. Makanya banyak bisa lihat ikan gede-gede yang aneh-aneh biasanya di daerah yang arusnya kenceng. Nah, iya. Makanya ada ikan paus di sana. Bukan maksudnya di sana tuh ada tempat berburu ikan paus di Lembata itu. Tapi masih bang, sampai sekarang masih ya. Masih. Itu Mereka kalau masih nggak salah berburu. di sana juga ada yang itu ya bang dekat situ, yang setiap pasca ada perarakan. Itu Itu di Larantuka. Itu Larantuka wisata dekat rohani situ juga ya. Larantuka. Itu bagus sih kalau pas tuh temen gue tahun berapa ya sebelum pandemi 2019 kalau nggak salah atau 2018 dari BBC, di jurnalis di BBC liputan itu tuh liputan apa namanya Paskah di Perarakan Kang. Terus ketemu si Lumen gue kenalin sama Lumen buat ngasih tau lah tempat-tempatnya di mana aja gitu. Terus ada liputannya itu cakep banget sih, menarik. Buat ini juga buat anak-anak yang suka fotografi itu bagus banget sih. Tuh Kirana kalau mau ke Larantuka udah ada Iya. alumni kita di sana. Udah Banyak alumni kita udah banyak lah Iya. di banyak. sana. Indonesia Barat juga bagus-bagus loh sebenarnya. Bangka Belitung kan bagus-bagus juga tuh. Yang ke atas ya. Iya, emang harus yang ujung-ujung. Iya. Tapi emang boleh ngomong ini nggak sih mas? Gue jadi mau komentarin. Apa namanya? Yang bikin ribet, yang bukan, yang bikin agak menyebalkan untuk wisata, misalkan kayak yang
wilayah Indonesia Barat banget atau ke wilayah timur. Concern gue sih kalau gue perhatiin yang wilayah timur itu tiket pesawat tuh wow banget sih gitu. Maksudnya belum lagi kayak transportasi kan pemerintah mau ngebuka dulu kan bilangnya mau ngebuka pintu apa namanya gerbang pariwisata di Labuan Bajo ya kalau nggak salah di wilayah timur gerbangnya di Labuan Bajo. Itu bagus gitu jadi bisa ada tempat-tempat baru gitu kan di wilayah timur cuman yang jadi masalah kan transportnya itu yang lumayan kayak tiket pesawatnya lumayan banget gitu itu sih yang masih sebetulnya ya padahal sih gila banget bagus-bagus banget Indonesia tuh. Ya sebenarnya sih apa ya? Gue nggak tahu. Gue kalau bicara traveling gitu ya, gue selalu iri sama orang bule. Mereka tuh bisa entah mereka pekerjaannya apa, profesinya apa gitu kan, atau bagaimana kebiasaan mereka bekerja dan berlibur itu. Tapi yang pasti mereka punya waktu lebih lama gitu kan, untuk berlibur gitu ya. Nah, jadi kalau menurut gua masalah biaya transport tadi juga itu bisa teratasi kalau misalnya lu punya waktu yang lebih lama sebetulnya. Iya, Lu betul. bisa road trip gitu kan dan lu bisa dapat banyak hal. Dari mulai titik poin berangkat sampai ke tempat tujuan lu, ya itulah perjalanan lu gitu. Itu sih sebetulnya. Tapi ya itu kendalanya memang kalau sekarang kalau mau jauh-jauh ya transportnya itu. Satu transport masalah waktu juga gitu kan. Iya. Gitu sih. Ya memang di kita nggak ada budaya, nggak tahu ya mungkin di antara teman-teman lain ada budaya misalnya ada kebiasaan lah untuk tiap tahun men-setting waktu atau ada menyiapkan dana untuk pergi rekreasi tempat yang jauh. Mungkin ada juga yang kebiasaan gitu, tapi kalau gue sih di keluarga gue belum ada kayak gitu, jadi insidentil. Mau jalan Tiba-tiba baru aja. jalan. Nah dan sekarang ini ya maksudnya gue bisa kemana-mana tuh karena kerjaan. Jadi ada kerja di mana ya udah kita langsung explore tempat wisatanya. Jadi kerja sebentar wisatanya yang lamain gitu loh. Karena kalau saya kan advokat, jadi kalau sidang kita udah tahu lah berapa jam gitu kan. Paling-paling 3 jam sama nunggunya. Setelah itu kan nunggu kita nginep lagi semalam, bisa lagi ekspor tempat yang lain. Cuman ya memang nggak maksimal ya, gitu ya. Iya. Tapi ya akhirnya bisa dengan kerja sebenarnya bisa, maksudnya ke daerah Sumatera, ke mana ke Sulawesi. Tapi Sulawesi nggak terlalu baik, cuman ke Toraja aja lah. Karena waktu ke Makassar itu juga begitu. Jadi di Makassar saya tuh sama Rudi 2014, Rudi Rumah Pea ya. Jadi habis kerjaan di Makassar udah selesai nih. Pulang. Kita atur waktu aja nanti sidang berikutnya gitu kan, sidang terakhir. Supaya habisnya di weekend. Jadi hari Kamis, jadi besoknya kan Jumat, udah gak ada kerjaan kan. Langsung udah kita ajar Toraja aja. Jadi ya kayak gitulah. Dapatnya kita mensiasati kayak gitu. Mana-mana lah gitu. Atau wisata Asik juga, Toraja juga asik. Belum pernah tuh ke Toraja, Bang. Asik, Menariknya Toraja apa di asik. sana? Toraja tuh kalau gue ya, gue melihat Toraja itu mirip Bali. Bedanya di Toraja nggak ada pantai. Nah, kenapa gue bilang mirip Bali? Misalnya kan ada di Bali kan kita akan lihat pura-pura gitu di rumah dibuat desain kayak pura, pintu rumahnya ya, pintu gerbangnya. Nah kalau di sana kan banyak juga yang rumah adatnya itu banyak, tongkonan itulah. Tongkonan. Itu banyak. Jadi kita lihat tuh banyak masih terpelihara gitu loh. Bagus. Jadi ya gue bilang terus landscape-nya sawah-sawahnya tuh bagus. Kita bisa lihat dari atas. Dulu kan sempat ada yang waktu itu sempat hit Lolai. Lolai itu negeri di atas awan. Oke. Ya, itu juga sempat hit juga di sana. Nah, itu ya masa terus ngeliat landscape sawah-sawah segalanya bagus. Kan bedanya nggak ada pantai aja dia. Kalau aman sih aman lah maksudnya.
Kan kotanya tuh Makale sama Rantepao ya. Nah, terus sekarang ada wisata rohani juga tuh yang ada patung Yesus yang besar tuh Di Manado nggak, di Bang? kota di Buntu Burake namanya ya. Dekat Makale tuh. Kalau Toraja oke lah. Makanan juga enak-enak kok. Mau yang apalagi yang yang halal banyak juga tuh. Yang non halal gitu ya, sorry. Halal tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Saya banyak pilihan kok. Asik lah. Toraja asik lah. Busnya juga oke loh. Busnya dari Makassar ke Toraja ya. Saya rasa kalah jauh bus-bus Jawa. Di sana tahun berapa saya ke sana, dia udah yang tidur dengan TV segala macam, dengan yang empuk segala macam gitu. Bisa tiduran. Terus joknya empuk, terus ada selimut, ada TV, oke lah. Dulu udah lama tuh. Dan mahal juga bayarnya. Iya. Ya, tapi oke lah. Toraja oke. Jangan lupa minum balok kalau di Toraja. Apa itu? tuh, Bang? Ya kayak tuaknya lah orang sana lah. Oh. Orang Toraja. Iya. Gitu. Malu. Balok. Lalu diinget-inget. Minta aja kalau ada orang Toraja di situ kan. Mau papiong makanannya papiong di bambu, ditaruh di bambu makanannya. Bisa ayam, bisa B2. Bumbunya hitam, pakai keluak daun keluak atau apa gitu lah. Yang hitam tuh keluak, Bang. Dimasukin, ditaruh di bambu. Asik sih Toraja, makanan ada belut juga yang gede-gede, asik. Mereka. Toraja oke. Tapi Sumatera juga oke loh makanannya. Paling suka di Sumatera. mana kalau Sumatera? Kalau paling suka ya, saya sih bukan paling suka ya, maksudnya yang saya ingat ya, pokoknya dulu pernah sama teman-teman dari Lex Enco ya, ada itu bolak-balik ke Dumai. Jadi kalau yang berkesan tuh makanannya, karena saya suka banget tuh ikan salai. Ikan salai itu nggak tahu salai atau salai. Jadi dia tuh ikan air tawar, sungai di sana, tapi pengeringan diasap. Pakai batok lah atau apa. Waduh, itu enak banget tuh. Tadi goreng kering atau dibumbu santan. Dibuat kayak kalau orang di Jawa mangut lah, dibuat mangut gitu. Wah, itu enak. Oh. Mangut salai, wah itu enak banget. Asik tuh. Enggak, saya akhirnya setiap misalnya ke daerah Sumatera, misalnya terakhir ke Bengkulu, selalu saya cari itu kan dulu saya ketemunya di daerah Dumai. Terakhir ke Bengkulu pun saya cari, masih ada juga, ada yang jual juga sama. Kita pun beli juga itu. Itu sampai Palembang pun masih ada itu, Bang. Masih ada ikan ya? salai itu masih. Aduh, kalau keluar bandara Palembang ke arah kotanya masih ada di pinggir jalan itu, Bang. Waduh, asik ya. Ikan salai itu. Kayaknya ciri khas sana ya, sungai-sungai sana ya. Iya. Daerah Sumatera ya. Air tawar ya. Ini sama kayak Kalimantan, ikan air tawarnya banyak. Walaupun nggak sebanyak Kalimantan ya, tapi yang terkenal dulu di sana itu kan di Sungai Musinya itu yang saya tahu ya. Satu ikan belida yang buat pempek tuh. Tidak. Nah, sekarang udah mulai langka. Sama satu lagi ikan baung dulu. Baung. Ya. Kayak lele dia ya. Kenapa, Bang? Lele ya. Seperti lele ya tampilannya. Ya, kayak lele. Kayak lele dia. Nah, cuma dia di sungai. Sungai. Ikan sale ya salah satunya itulah, ada asalnya dari baung juga kayaknya kalau baung juga ya. Dumai itu Jambi, Bang ya? Atau di mana ya? Dumai itu Riau. Oh, Riau ya, Riau. Dumai Riau bukan Jambi. Iya. Tapi jalan-jalan di Indonesia emang Saya nggak jauh-jauh masih- dari makanan. Iya, Iya. foto tulisnya. Aduh, gokil Banyak sih. banget. Sama kopi sekarang. Sama kopi kan sekarang. Iya, kopi. Kopinya.
Biasanya ke daerah mana ketemu kopi, cari kopinya apa nih kan gitu. Iya, iya. Iya. Juga tuh kopi. Iya. Aku kenalan Bang sama yang punya kebun kopi sampai di Manggarai deket Oh di Bajo. Manggarai ya? Heeh. Jadi kalau mau kopi Iya, kok. Flores tinggal SMS sekarang. Wah, mantap dong. Langsung Bisa- dikirimin dari sana. Iya, Bisa dikirim. order. Jadi sekali kirim aku nggak mau rugi kan, kirim 3 kilo. Bisa terus PO, bagi-bagi. bisa PO. Iya bener. Harusnya gue bikin PO aja sekalian ya. Ya, ya, ya. Boleh dong titip. Oh, boleh, boleh. Nanti kita chat ya. Kalau Kirana sukanya wisata kuliner tuh kemana Kirana? Atau makanan Indonesia yang paling kamu suka pas kamu kunjungin jalan-jalan gitu? Kemana ya? Semua aku suka. Soalnya Doyan makan ya. kayak iya aku doyan nyobain gitu loh. Jadi aku suka terutama yang pedes-pedes ya. Sama kalau taste makanan yang manis itu aku lebih suka kalau emang itu yang kayak es-esnya gitu. Oh, Tapi aku suka jajan ke pasar sih. Itu kayak ke Semarang gitu aku pasti jajan ke pasarnya. Kalau Mhm. kemana aku pasti cari jajanan deh. Pokoknya nggak mau kalau bisa nggak ke restoran. Sukanya jajan gitu. Mhm. Ke mana ya? Iya. Iya, taste-nya suka yang pedas. Jadi makanya aku suka ke makanan-makanan di Kalimantan, Sulawesi, daerah timur-timur, barat yang pedas-pedas aku suka. Justru makanan Jawa biasanya aku kasih rawit. kalau ke Jogja ribet tuh. Mesti dikasih. Iya, aku selalu minta rawit kemana-mana kalau ke Jogja. Oh, baik. Oh iya, Jogja Tapi agak menarik manis tuh. ya. Iya, Jogja Makanannya. manis. Banyak yang Menarik itu, Bung. Yang tadi Kirana bilang juga sebetulnya kan kalau kita ditanya tempat wisata favorit itu apa sih gitu kan, atau kemana gitu kan. Ya sebetulnya memang nggak selalu melulu ke tempat-tempat yang apa ya, yang mungkin sudah dikenal orang atau kayak Bang Mado tadi kan sebetulnya menarik juga tuh. Dia Bang Mado misalnya lagi kerja di mana gitu kan, terus browsing lah, riset gitu kan, riset kecil-kecilan di sekitar tempat lokasi bekerjanya itu kira-kira apa yang menarik. ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya masuk pasar gitu kan, nyari makanan gitu. Nah itu enaknya kalau kita tinggal di Indonesia tuh kayak gitu sih sebetulnya juga. Asli. Jadi Banyak nggak harus pilihan, Kak. Iya. Banyak pilihan, Terus mau kemana banyak beda. pilihan, terus Iya makanannya juga bener. banyak pilihan gitu. Itu Benar. menyenangkan sekali. Nah, saya pernah ada yang unik nih bicara makanan nih. Pernah saya ke Jayapura ya. Jadi ada kerjaan sebenarnya di atas, di pegunungan bintang di atas. Terus di Jayapura, lalu diajak orang sana, sebenarnya bukan orang sana, orang Jakarta, tapi salah satu alumni kita juga ya, senior. Diajak gini, ayo makan ikan mujair. Dalam hati saya, jauh-jauh ke Jayapura ngajak ikan mujair gitu kan, udah nyampe Jayapura. Tapi dia tetap kekeh, udah ikan mujair deh kita makan. Tapi yang saya kaget begitu ikan mujairnya dihidangkan, itu dia punya daging tebel. Sangat tebel, beda dengan ikan mujair yang di sini. Even yang gede sekalipun di sini. Itu ikan mujair Danau Sentani. Nah itu Segede apa pantesan mujairnya, dia mau Tapi menurut saya itu aneh juga ya, ada ikan namanya sama, bentuknya sama, memang sama mujair, cuman dia punya daging tebal. Makanya pakai papeda, pakai ini. Jadi memang lapar. tergantung Unik juga tuh. nggak sih, tergantung lokasi dia hidup. Maksudnya kayak Iya. ada udang galah di Kalimantan Selatan sama di Kalimantan
timur. Gue pernah waktu pas jalan-jalan ke sana itu agak berbeda sih, kayak lebih kenyal ini si Kalimantan Timur, lebih nggak tahu, gue lebih suka yang Kalimantan Timur sih gitu, padahal sama-sama dibikin sup udang galah gitu, kayak tergantung tempat ininya kali ya di Ya mungkin ada habitatnya mempengaruhi juga ya. Beda gizinya, Kak. Iya. Ini olahraga tuh yang di Kaltim. Olahraga dia. Main bola ya. Kaltim lah bola. Tapi gue penasaran itu, Bang. Penasaran rasa papeda itu apa sih, Bang? Itu makanan Papeda yang itu paling ya? gue pengen tuh. Di sini nggak pernah ada. Itu sagu kan, Bang? Sagu. Sagu. Terus dia ya sebenarnya dia ya boleh katakan kalau dia kan warnanya putih, terus pakai dia makanya pakai kayak gitu kan? sumpit gitu, digitu-gituin, terus supaya dia agak nggak terlalu lengket gitu, biasanya pakai kuahnya kuah kuning gitu, kuah ikan kuning itulah kalau itu, supaya bisa ini gampang. Ya sebenarnya dia rasanya mungkin kayak nasi ya, kayak tawar gitu ya, bukan mungkin mas kayak gitu lah, nggak terlalu berasa apa, makanya dia dengan bumbu segala macam. Terus ada yang Ya. Belum kenapa, Bung? Gangguan nih internetnya dari tadi, aduh sedih banget nih, waktu kita 8 menit lagi. Ini ada cepet ya? Nggak iya, kerasa. cuma 60 menit, Bang. Ini ada apa namanya? Oke. Komentar dari Ibnu 99. Siap. Nextnya Zoom meeting biar muncul semua tuh. Si KAD 88 juga bilang gitu, Zoom meeting dong lintas angkatan, seru juga nih. Gitu. Itulah yang kemarin udah dibahas. Iya. Iya, ini kan pancingan aja, Bu. Nanti kita namanya ternyata banyak banget komennya. Ya Allah, maaf ya, belum ini nih internet. Ada pertanyaan nggak? Coba. Atau yang nyangga atau apa kan? Atau sharing mereka. Ronald nih, Bang Mado, apa kabar? Ya, Ronald baik. Oke. Abdilodin 580 si Ronald 99. Ini saya gimana caranya nongolin komen ya? Aduh, susah juga nih. Milenial jadul nih. Bang, ya udah ntar pindah Zoom aja, Bang. Aduh. Apa namanya? Thomas, kita ini umumkan pemenang lomba foto, Kak. Soalnya menit lagi. Ore, belum ya? Tung, bagi-bagi Tung, kalau menang Tung. Iya, lu tahu dia. Oh gitu? Oh bener dong berarti. Aduh. Ya sebelumnya makasih banget untuk semua peserta lomba yang kemarin. Kami dapat kiriman itu foto sekitar ada 80-an foto yang kita seleksi. Nah, terima kasih banyak untuk semua peserta dan animonya. Kemudian dari sekian banyak foto itu kita seleksi berdasarkan pertama yang pasti itu memenuhi syarat dan ketentuan atau tidak yang sudah ditentukan di panitia sebelumnya, yang kita sudah umumkan, yang harus ada tag siapa, hashtag apa, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita lihat juga dari keindahan objeknya dan ketika kita lihat foto itu kita jadi pengen kapan-kapan bisa ke sana gitu kan. Nah, setelah tadi ya agak susah karena fotonya bagus-bagus ya. Kita pilih 3 foto. Itu yang pertama ada yang dari akun Instagram @sotoy.ayam10. Bang Ari Ayam dengan lokasi di
apa nih, Curug Cimarinjung ya? Curug Fotonya Cimarinjung bisa kalau nggak tolongin salah. ya? Fotonya bisa lihat. Pengen lihat fotonya Bang ya? Nanti Bang akan kita post abis ini. Wes mantap. Langsung kita post. Terus yang kedua Bang Lutfistung, Lutfistung dengan lokasi di Pulau Merah, Banyuwangi. Jatim, itu keren tuh. Nah, terus yang ketiga akun @Ciska Sabandar dengan lokasi di Pura Ulun, Daru Tamblingan ya. Yeay. Ya, itu dari apa, kita pilih 3 yang terbaik foto itu. Kemudian nanti 3 foto itu akan kita posting ulang di Instagramnya Iluni besok ya Bunga ya. Nanti langsung di post. Kemudian, Udah jadi desainnya soalnya. oke. Jadi nanti langsung. Untuk hadiahnya nanti akan dihubungin ya sama adminnya Iluni ya, dari akunnya di DM ya. Betul. Oke. Ma, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah berpartisipasi dan ikut lomba. Mudah-mudahan harapan-harapannya ya semua yang kemarin kita terima foto-fotonya itu keren-keren banget dan menggambarkan Indonesia banget ya. Dan kayaknya juga sebetulnya 1 jam ini Bang Mado, Kirana juga kayaknya belum puas ngobrol soal ini tempat wisata ya. Asli. Banyak banget yang bisa kita Lagi nih Mas. Iya. Nah, terus Posting. ya, mudah-mudahan pandemi cepat selesai lah ya, supaya kita bisa pergi lagi, bisa berwisata lagi walaupun cuma main ke pasar mungkin atau apa gitu kan. Iya, kira-kira itu dari saya. Mungkin nanti IG Live ini kan baru kayak semacam apa ya pancingan lah ya Bang Mado ya. Tadi kayaknya udah mulai banyak nih teman-teman yang rindu nongkrong ya kan. Nanti kita akan fasilitasin dari Iluni mudah-mudahan. Oke. Ya. Bu, Amin, ya. gimana Bu? Ya. Selamat kepada para pemenang. Nanti admin Iluni akan minta kontak dan alamat lewat DM. Makasih untuk teman-teman yang udah submit foto dan dukungannya untuk Iluni. Karena ini 2 menit lagi kita udah harus off nih. Makasih banyak Bang Mado, Kakak Kirana. Oke. Terima kasih juga semua, Thomas, Bunga, Sampai ketemu lagi ya Bang. Kirana, Kirana di lain semuanya. kesempatan. Yuk, Kapan-kapan kita teman-teman semua. lagi.